Yo, one, two, three, bahagia. Hai. Ya, sama aku di sini Jaf dari PT KFP HMI Jensut dan sekarang lagi sama Mas Gufron dari bidang hukum dan HAM HMI cabang Surabaya. Yoi. Oh, Gufron Almaki SH, jangan lupa ya gelarnya. Nanti Siap, marah siap. yang punya nama. Ya, jadi hari ini mau bahas tentang tulisan Mas Gufron nih yang sempat diliput sama harian nasionalnews.com ini tentang Perwali Surabaya nomor 33 tahun 2020 yang menurut Mas Gufron ini bertentangan dengan UU DNRI 1945. Ya, bisa diceritain dikit Mas, kenapa kok Mas Gufron ini membuat tulisan ini? Ya sebenarnya kan kalau memang kalau bidangku sendiri kan dari keilmuan kan memang dulu pas waktu jadi mahasiswa dulu nih ceritanya dulu pas waktu jadi mahasiswa kan memang kuliahnya di Fakultas Hukum UPN. Nah terus kebetulan di HMI kan bidang hukum dan HAM. Jadi emang concernnya memang ke arah hukum memang. Dan kebetulan ya sempat beberapa kali nulis tentang keadaan hukum yang ada di baik di kota ataupun di tingkat nasional lah Oh, gitu. jadi ini bukan tulisan pertama, banyak tulisan sebelumnya ya aslinya ya. Banyak sih sebenarnya baik tentang hukum ataupun tentang kemahasiswaan terus seperti itu. Kalau kenapa kok nulis ini ya yang pertama tujuannya memang buat pencerdasan sih. Karena banyak masyarakat itu yang nggak paham akan aturan, yang nggak paham akan hukum itu seperti apa kan gitu. Hmm, Pencerdasan seperti apa yang Mas Gufron pengen ini? Ya otomatis kalau misal kebanyakan kan kalau masyarakat atau pemuda lah di Surabaya ini kan kalau berbicara mengenai aturan kan ya wis ikut apa kata aturan kan gitu, tapi Ya, secara substansinya mereka eh, rasa masih belum memahami apakah aturan itu selaras dengan undang-undang yang ada di atasnya atau bener enggak aturan tersebut ataupun aturan itu salah enggak kira-kira seperti itu. Makanya saya buat tulisan itu ya untuk pemahaman aja sih sebenarnya. Selain itu kan untuk memang untuk sebagai kritik yang membangun terhadap pemerintah Kota Surabaya lebih tepatnya seperti itu. ya dari tulisannya Mas Gufron ini kan Perwali Surabaya nomor 33 tahun 2020 ini bertentangan dengan UUD NRI 1945. Kenapa nih Mas kok bertentangan? Ya ya memang karena secara hierarkis dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang diperbarui Undang-Undang Nomor 2019 tentang hierarkis aturan kan memang aturan kalau berbicara perwali kan otomatis peraturan perda tingkat 2 otomatis masih ada di atasnya itu ada perda tingkat 1, masih ada peraturan menteri, masih ada peraturan pemerintah, masih ada peraturan presiden, masih ada TAP MPR, masih ada undang-undang, masih ada TAP MPR, masih ada UUD NRI 1945 kayak gitu. Jadi kalau misal tak tinjau sendiri memang eh, selain memang perwali nomor 33 itu nggak ada landasannya memang kan, seperti itu. Karena Jadi ya peraturan itu kan harus secara hierarkis itu harus tepat ya. Jadi aturan yang ada di bawah nggak boleh menyalahi yang di atas gitu kan. ya benar. Nah, eh, barusan kan Mas Gufron bilang nggak ada landasannya itu kayak gimana maksudnya? Iya nggak ada langganan jelas karena dalam Perwali nomor 33 tahun 2020 ini kan berbicara mengenai salah satunya yang pasal 25 itu kan berbicara pasal 25A ayat 1 itu kan larangan untuk masyarakat setelah saat nggak boleh keluar rumah lebih dari jam Pembatasan 22 aktivitas. pembatasan aktivitas. Otomatis kalau landasannya otomatis kan harus memakai yang namanya aturan yang mengakomodir PSBB. Ya, Yang ya. landasan dari PSBB kan yang karantina kesehatan. Sedangkan PSBB itu di Surabaya Raya lah sudah tidak diperpanjang lagi Ya, gitu. dari Pemprov kan itu Dari ya. Pemprov, sedangkan untuk memperpanjang kalau kita mau memperpanjang PSBB kan harus izin dari Kementerian Kesehatan. Ya, ya. Sementara sampai dengan saat ini PSBB itu masih belum diperpanjang sama dinas kesehatan sama Kementerian Kesehatan lah kata seperti itu. Jadi ya nggak ada landasan untuk berbicara mengenai pembatasan dalam rangka pandemi ini. Sedangkan di Surabaya sudah mengarah kepada new normal lah ibarat kata seperti itu.
Jadi memang jelas nggak ada landasannya. Tapi mungkin dari wali kota sekarang ya Bu Risma ya mungkin ingin mengeluarkan sebuah terobosan baru yang akhirnya bisa mengurangi angka COVID-19 yang ada di Surabaya ini. Kan mengingat di Surabaya ini kan termasuk zona hitam kan atau merah tua katanya Bu Risma waktu itu kan. Mungkin ini cara dari Bu Risma biar COVID-19 ini bisa ngepres gitu. Ya nggak bilang merah kan nggak merah-merah banget lah, masih ada hijaunya dikit-dikit lah kan gitu. Pikirannya kan gitu, masih ada hijaunya lah dikit-dikit lah, nggak semuanya merah kan gitu. Jadi ya kalau berbicara mengenai secara kita berbicara mengenai keilmuan, kita berbicara mengenai substansi lah atau esensi lah gitu. Yang namanya pembatasan kan gitu. Pembatasan sudah 4 kali PSBB kan di Surabaya, 3 atau 4 kali, tiga kali sudah, 3 kali PSBB itu eh, nggak bisa secara teori pun yang namanya pembatasan gerak masyarakat, gerak seseorang atau gerak masyarakat gerak dari masyarakat nggak akan pernah bisa dibatasi kan gitu. Iya, benar-benar. Jadi kalau misal inilah logikanya masyarakat aktif-aktifnya itu otomatis ya pada pagi sampai dengan petang lah mungkin. Kalau misal ingin membatasi atau melakukan pembatasan atau pengurangan terhadap angka penularan COVID, otomatis ya harusnya ya kenapa kok harus malam, kenapa nggak dari pagi kan Ya, gitu. harusnya dibatasinya siang ya. Manusia beraktivitasnya malam Nah, iya, aja kan harusnya harusnya sekalian ya. pas waktu pagi atau siang lah kan gitu kan, kepadatannya kan pagi berangkat kerja sama sore Iya, iya. pulang Ya. kerja kan gitu, Benar-benar. kan Nah, arahnya ke sana kan gitu. iya, Sedangkan iya. kalau berbicara mengenai tepat nggak kira-kira kalau misal jam 10, ya pertama emang nggak ada landasannya, yang kedua ya jelas bertentangan dengan undang-undang dasar, Iya. bertentangan dengan undang-undang dasar kan itu. Bertentangan dengan undang-undang dasar ini di bagian mana, Mas? Ada di pasal 27 ayat 2. 27 Pasal ayat 2. 27 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang berbunyi, ini saya kutip, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oh ya, benar-benar. Otomatis kalau oke lah dibatasi sampai jam 10 jam malam. 10 malam, otomatis di situ kalau aku mengkaji dari perspektif industri ya, industri kan biasanya proses produksinya itu 24 jam. Iya, iya. 24 jam nih, 24 jam. Berarti kalau misal 24 dibagi Dari jam 10 sampai jam 6 pagi ya. bisa dari jam 8 juga. Pokoknya 24 jam itu biasanya industri itu produksinya dibagi jadi 3 shift. Jadi 3 shift kan kerja kan 8 jam toh. Iya. Otomatis dibagi jadi 3 shift. Otomatis kalau misal dibatasi jadi dari awalnya dari jam 8 sampai dengan nantinya 24 jam, dibatasi sampai jam 10, 24 jam berarti sisa 14 jam. Berarti Iya, berkurang sekitar 10 jam. Berkurang 10 jam berarti satu shift lebih. Satu shift lebih. Otomatis yang awalnya misal karyawannya 3 shift, otomatis yang satu shift itu anggaplah kasarnya satu shift itu dikurangi lah otomatis. Otomatis kalau misal cuma berlakukan 2 shift, otomatis larinya nanti ke arah PHK. Iya, ya, benar-benar. Belum lagi nanti saat kita berbicara mengenai apa itu namanya? Yang diizinkan untuk itu ada 6 poin. Kalau misal berbicara mengenai itu hanya minimarket sama swalayan. Ya. Minimarket, swalayan, pasar, sama ada lah apa itu namanya? Hal yang lain, kesehatan, obat-obatan, kesehatan dan segala macam. Ya, kesehatan, rumah sakit, Nah, pasar, stasiun, stasiun. terminal. Nah, sedangkan di situ rata-rata UMKM yang menengah ke bawah khususnya itu dilarang di situ. Kita bayangkan ada yang namanya bakul bakso, bakul sego goreng, ya sama Tahu tek lah yang tahu biasanya tek lah yang malam-malam. malam-malam lah. Ya otomatis ya mereka nggak boleh kan. Jam Iya. 10 ke atas nggak boleh, padahal mereka Baru buka jam 6, baru bukaan gitu. jam 10 udah tutup. Nah, gitu. Otomatis kan mengurangi pendapatan mereka. Iya, iya. Ya sangat lah, jelas lah, sangat mengurangi. Otomatis padahal dalam undang-undang dasar itu kan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan atau penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Padahal mereka kerja-kerja sendiri, nggak difasilitasi sama negara kan gitu, sama wali kota, tapi mereka wali kota melarang ya, otomatis kan mereka terdampak. Kalau misalnya orang sebenarnya nggak jadi masalah, asalkan mereka yang terdampak itu kayak bakul sego goreng, bakso, tahu tek, ya diberikan itulah, diberikan
penghidupan yang layak, otomatis diberikan bantuan lah. Buktinya sampai sekarang ya nggak ada bantuan yang kayak gitu untuk mereka yang terdampak. Berarti otomatis ya zalim lah pemerintah kota Surabaya terhadap masyarakat. Tapi ngomongin tentang bantuan ya, yang sekarang banyak kan BLT itu kan. Eh, Mas Gufron pernah dengar nggak tentang BLT itu? Pernah dengar. Nah, menurut Mas Gufron sendiri itu udah layak nggak BLT itu buat orang-orang yang membutuhkan itu? Kebetulan memang di kalau misal di daerah saya kan daerah Kenjeran, memang kalau misal daerah rumah saya itu nggak ada yang dapat dikit lah, cuma 1-2 orang. Dan mereka itu kalau misal di tempat saya itu kebanyakan itu datanya itu data lama yang dipakai. Jadi data apa ya, data penduduk yang lama yang dipakai. Jadi otomatis ya banyak yang nggak akurat, banyak yang salah sasaran di situ. Jadi dengan bantuan yang sudah diberikan pun masih salah sasaran. Masih banyak yang salah sasaran. Namun masih kalau banyak misalnya salah lihat dari nominal yang diberikan, menurut Mas Gufron itu cukup apa enggak? Kalau nominal saya nggak seberapa mengikuti sih sebenarnya. Tapi kalau misal di tetangga saya itu dapat nggak nggak berupa uang sih, Ya, tapi berupa sembako. Ya. Gitu. Jadi sama RT atau RW-nya itu mereka dikasih berupa barang kayak beras 15 kilo atau setiap berapa minggu gitu. Oh iya. Nah, Mas Gufron sendiri itu nulis kayak gini kontra sama pemerintah itu apa enggak takut ada tiba-tiba orang jual bakso depan rumah bawa walkie-talkie gitu? Ya ini jujur ya, kalau misal dibilang takut sebenarnya sih ya ada sih rasa takut seperti itu. Tapi kalau misal dalam ajaran agama saya yang kebetulan Islam, ya katakanlah kebenaran itu walaupun itu sekalipun pahit gitu, ibarat kata ya nggak jadi masalah. Toh niat saya kan emang yang pertama yang pencerdasan, yang kedua untuk kritik kepada pemerintah yang sifatnya membangun. Ya mungkin pemerintah belum memahami, makanya ini sebagai bentuk kritik yang membangun lah pada pemerintah, pada termasuk pada lebih khusus kepada wali kota Surabaya lah, Tri Risma hari ini lah. Ya. Jadi kalau ada yang nggak pas ya itu ya diungkapkan saja kayak gitu Mas ya, tanpa perlu takut ada apa-apa ke depannya ya. Iya, kalau misal ada yang nggak pas, yang nggak sesuai ya utarakan saja gitu. Jangan sampai kita yang menurut kita nggak benar kita diamkan kan. Karena kalau pandangan saya sendiri, kalau bukan kita loh, terus siapa lagi gitu loh. Kalau bukan generasi muda atau yang peduli terhadap kotanya, ya siapa lagi gitu loh. Karena saya sebenarnya menulis itu sebagai kritik buat pemerintah atau di sini wali kota Surabaya, karena saya peduli kepada Surabaya gitu sebagai tempat kelahiran saya kan gitu. Nah, sebelum ini kan sempat ada PSBB gitu Mas. Menurut Mas Gufron sendiri PSBB itu pas apa enggak? Kalau itu sebenarnya saya juga sudah pernah nulis itu mengenai PSBB. Pernah nulis. Niat pertanyaanku ke situ ya Pak. Iya. Kalau nggak pas gitu udah nulis ya berarti ya? Udah nulis. Judulnya itu Carut Marut Kebijakan Jokowi. Oh iya. Bisa di sempat search yang juga. di line itu ya bukan? Udah beberapa kali dicetak di media online ataupun media cetak. Oh iya. Ya gitu itu karena saya mencermati bahwasanya dalam PSBB ini sebenarnya kalau pandangan saya sendiri nggak pas. Karena yang pas itu sebenarnya karantina wilayah. Kan ada perbedaan tuh, ada ya antara PSBB sama karantina wilayah. Kalau karantina wilayah masyarakat itu dapat subsidi, dapat jaminan lah kebutuhan pokoknya kayak gitu. Kalau misal PSBB kan nggak dapat kayak gitu. Kayak gitu sih. Makanya saya beberapa membuat tulisan tentang ada yang carut marut kebijakan Jokowi itu, yang mengatakan bahwasanya yang paling pas sebenarnya karantina wilayah, karena masyarakat itu mendapatkan jaminan di situ. Kalau misal dalam PSBB masyarakat nggak boleh keluar rumah, tapi nggak ada jaminan di situ gitu loh, selesai di situ aja kan gitu. Mati kelaparan ya udah. Ya udah ya, makanya banyak ya kalau dalam PSBB ya kita ada mundur ke belakang lagi ya, banyak sampai orang yang mati gara-gara nggak makan beberapa hari. Ya kayak gitu, matinya bukan karena COVID tapi karena nggak makan kan gitu. Kan malah riskan lah, malah ya apa gitu kalau kayak gitu.
agak mundur dikit nih Mas. Kemarin kan Mas Gufron kan dari UPN nih, jurusan hukum. Kemarin kan sempat ada aksi itu. Dan nama Mas Gufron sendiri itu sempat eh, apa ya? Trending lah namanya karena dapat peringatan dari dekanat yang katanya mau diundur yudisiumnya gitu. Nah, tanggapannya Mas Gufron kayak gimana? Ya itu kan perkara aksi UKT ya kalau nggak salah kemarin. Iya. Ya menurut saya sendiri ya itu hal yang nggak dewasa lah bagi seorang pimpinan fakultas gitu, sampai ini kan berbicara mengenai aksi kan gitu. Aksi Iya, kan iya. merupakan apa ya, cara Cara untuk menyampaikan mengutarakan ya. ekspresi pendapat dan segala macam gitu kan, sah-sah saja, yang penting kan tidak melanggar, tidak sampai melakukan pengerusakan dan segala macamnya kan kayak gitu. Jadi kalau misal ada orang yang menyatakan pendapat, apalagi ini kan sifatnya kan berakademis kan, Iya. dilindungi sama aturan kan gitu Iya ya, sampai benar-benar. ya emang kemarin sempat diancam untuk gak diluluskan kayak gitu ya. Jadi ya sangat tak sayangkan gitu. Kenapa yang dekan ataupun rektorat lah yang sifatnya itu keilmuannya lebih tinggi harusnya daripada saya, sampai melakukan perbuatan yang ya nggak ada nilai intelektualnya lah kalau menurut saya sendiri kayak gitu. Nah, tanggapan dari Mas Gufron sendiri kan dapat eh, ditunda tuh apa lulusnya. Mas Gufron sendiri dalam aksi itu melunak atau ya biasa aja gitu. Kalau saya sendiri sih ya nggak ada urusan, mau nggak diluluskan atau di DO atau sekalipun ya sebenarnya ya wes lah. Kalau misal dengan saya ditunda lulusnya atau dengan saya di DO itu nantinya bisa bermuara kepada kebaikan bagi kawan-kawan, atau UKT-nya nanti bisa eh, diturunkan, nggak jadi masalah gitu. Karena saya sendiri berpikir ya apa gunanya orang hidup itu kalau misal nggak bermanfaat bagi orang lain. Ya, benar-benar. Arahnya ke situ sih. Ya orang menyuarakan apa yang dirasakan oleh mahasiswa tapi malah arahnya ke situ, berarti kan itu satu apa ya, satu ancang-ancang untuk langkah kemenangan bagi mahasiswa lah ibarat kata, seperti kalau pandangan saya sendiri sih Ya, ya. kayak gitu. Mengancam secara personal itu sebagai wujud ketakutan dari mereka harusnya. Kalau mereka emang benar ya ngapain pakai ngancam-ngancam kan kayak gitu. Ya, Harusnya. Kalau misal ngancam berarti kan ya sebagai wujud bahwasanya gerakan dari mahasiswa ya bener kayak gitu. Makanya mereka ketakutan sampai ngancam kayak gitu kan. ya, ya. Nah, kalau dari Mas Gufron nih buat teman-teman yang lain nih yang sekiranya mungkin dalam menyuarakan suaranya ini masih belum bisa atau belum berani tuh, mungkin ada yang bisa disampaikan gitu. Ya gini sih kalau saya sendiri. Kalau bukan kita sebagai generasi muda yang masih punya idealisme yang sangat kuat lah sebagai generasi muda ataupun mahasiswa, terus siapa lagi kan gitu. Kan dikatakan idealisme adalah kemewahan terakhir kan, kemewahan terakhir lah bagi kalangan pemuda ataupun Bagi mahasiswa kan kayak mahasiswa. gitu. Kalau misal jadi mahasiswa nggak punya idealisme kan ya, ya ya apa ya nilai lebihnya, nilai tawarnya sebagai seorang mahasiswa kan kayak gitu. Ya, ya, benar-benar. Saat kita berpandangan atau punya pandangan yang menurut kita benar ya lakuin aja lah, lakuin, nggak usah berpikir kalau misal aku kayak gini nanti kayak gini, kalau misal aku kayak gini just lakuin aja yang benar gitu. Toh kalau saya kan toh ada Tuhan lah yang bakal melihat melihat kita tuh seperti apa kan gitu. Ada Tuhan yang bakal eh, memantau dan membantu hambanya yang benar-benar melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat lah nanti kayak gitu. Berlomba-lomba dalam kebaikan gitu. Ya sedikit eh, ngarah kepada agama dikit-dikit lah. Gitu. Dari Mas Gufron sendiri motivasinya buat menulis ini apa? Kan banyak tuh tulisannya Mas Gufron kayak yang kemarin PSBB, terus yang ini, dan mungkin banyak lagi kan tulisannya Mas Gufron yang lain. Ya kalau saya motivasi kan ya memang kalau kita apa ya, kalau kita berkarya lewat tulisan, saya kan pengen saat nanti saya nggak ada ataupun sudah nggak menjadi mahasiswa ataupun sudah eh, apa ya, sudah meninggal lah mungkin lah, orang-orang itu masih eh, mengingat saya melewati tulisan. Apa ya, masih pemikiran-pemikiran saya itu masih ada tertuang gitu loh, ya. masih ada, masih tertuang di situ gitu. Karena kalau kita nggak mau nulis, otomatis saat kita nggak ada ya nggak ada gitu. Nggak ada hal-hal yang masih tertuang lah di situ. Makanya Pak saya sebagai generasi muda ya mengajak kawan-kawan juga sih untuk agar gemar untuk menulis lah gitu. Menulis apapun lah itu, karena ya menuangkan pemikiran lah di situ. Karena
kalau saat kita menulis dan pikiran kita tertuang di situ, sekalipun kita nggak ada ya tulisan itu masih tetap berbicara kan kayak gitu. Banyak yang kan penulis-penulis buku yang sangat luar biasa, yang Madilog atau segala macamnya, ataupun dalam Islam kan banyak ada Said Munir, mungkin ada Quraisyah dan segala macamnya. Saat dia menulis, walaupun sebagian sudah nggak ada, tapi kita masih bisa menikmati pemikiran-pemikirannya dia lewat buku yang tulis. yang dia tulis kan kayak gitu. Itu sih yang motivasi saya buat nulis. Selain menulis, cara Mas Gufron dalam mengutarakan pendapatnya Mas Gufron lewat apa lagi? Selain nulis ya, kalau saya sendiri kan, kalau misal tradisi intelektual Islam, kalau menurut saya sendiri ada dengan membaca, menulis, berdiskusi, dan aksi. Dengan kita awalnya membaca dulu, memahami apa yang realnya itu seperti apa, secara teori seperti apa dengan membaca. Terus kita tuliskan yang pandangan kita seperti apa. Terus kita bisa diskusikan. Setelah diskusi, oh, melakukan kesemaman dengan kawan-kawan, yes, ini emang harus disikapi, baru kita aksi. Karena ya itulah tradisi intelektual muslim, seperti itu harusnya. Kawan-kawan yang mahasiswa atau apalagi yang beragama Islam, dalam apalagi yang sebagai kader-kader AMI, ya harus melaksanakan ya tradisi intelektual muslim, tradisi intelektual Islam lah, dengan membaca, menulis, berdiskusi, dan aksi. Karena kalau cuma membaca, menulis, berdiskusi tanpa ada langkah konkret dalam bentuk aksi, ya percuma gitu. Bagai apa ya? Bagai ya cuma kebanyakan mikir doang lah, nggak direalisasikan. Ya, ini Mas Ron, kan udah banyak nih sampai nulis banyak gitu. Pernah nggak sampai merasa takut salah gitu? Ya pernah sih, pernah. Saat makanya saat kebiasaan saat aku nulis, tak upayakan aku harus punya landasan. Kalau itu nggak ada landasan dalam yang sifatnya aturan ataupun undang-undang, biasanya itu tak arahkan kepada filosofi. Kalau berbicara mengenai sosial, tak arahkan kepada filosofi seperti apa. Kalau misalnya nggak tahu ya tanya dulu, tanya ke, ya makanya pentingnya berdiskusi. Tak diskusikan dulu, ini kalau seperti ini gimana sih kan gitu. Bener nggak ininya, kalau misal secara filosofi, misal mau nanya kepada anak tentang politik lah atau apa, saya selalu tak ajak diskusi lah teman-teman yang memang concernnya ke bidang politik kayak gitu. Makanya itu pentingnya berdiskusi. Ya makanya bersyukur lah di HMI itu kan kita menjaga budaya menjaga berdiskusi. berdiskusi kan. Di HMI kan kita berdiskusi dalam keilmuan apapun ada. Ya, Kata dalam hukum ada, fisip ada, teknik ada, ilkom juga secara teknik atau pertanian juga ada kalau misal di UPN. Ya, itu lingkup UPN. Gimana kalau misal lingkup Surabaya gitu? Belum lingkup Indonesia. Gitu itu. Belum HMI cabang luar negeri kan ada Malaysia itu. Makanya itu pentingnya kita berorganisasi kan di situ. Apalagi di HMI sangat kompleks lah kawan-kawan, saat berbicara mengenai keilmuan banyak lah teman-teman yang sangat keren-keren lah di situ. Kalau bisa berbicara mengenai teologi ataupun ketuhanan di situ ataupun agama, ada lah di situ teman-teman UI. Kan kayak gitu. Tapi gini Mas Bron, biasanya tuh ada kan teman-teman tuh diskusinya sering gitu. Tapi dia tuh kayak tetap ngerasa kayaknya kayak takut salah terus gitu loh. Gimana Mas Bron kalau kayak gitu? Intinya saat kita punya landasan, bisa lakuin aja lah. Nggak usah lah terlalu takut segala macam. Intinya kalau misal kita berbicara mengenai mahasiswa itu salah itu wajar. Salah itu wajar kalau mahasiswa. Ya namanya juga mahasiswa, salah itu wajar. Tapi ya jangan disalah-salahin lah kayak gitu. Salah itu wajar. Iyalah. Salah itu wajar. Gimana caranya kita itu meminimalisir kesalahan, dan saat kita salah, ya apa caranya kita belajar dari kesalahan. Kan kayak gitu. Ya saat kita pemikiran kita bagus tapi kita nggak berani mencoba untuk melakukan apapun itu, ya nonsen lah, percuma. Kayak gitu. Ya, emang potensi kita gitu. Jadi intinya apapun yang ada di otak itu bisa mungkin ya dikeluarkan aja kayak ya, gitu. Keluarkan lah gitu. Kalau misalnya emang masih takut salah ya monggo diskusi dulu dengan teman-teman gitu. Dan kalau misalnya udah ya monggo langsung dikeluarkan gitu. Dikeluarkan. Saya kita apapun lah.
ya saat kita hanya apa ya berbicara mengenai pemikiran-pemikiran aja ya kita pakai kata dalam tempurung lah, kita nggak berani action, kita nggak berani untuk eh, apa ya melaksanakan apa yang kita pikirkan kayak gitu. Ya, ya. Cukup dulu untuk hari ini, yang bisa didapat hari ini ya buat teman-teman, kalau misalnya emang ada pemikiran atau ada yang dirasa nggak benar ya langsung diutarakan aja tanpa takut salah ya. Ya. Ya, oke. Ya, bahagia. AMI